Hari ini saya mau sharing sedikit, saudara. Coba kita buka firman Tuhan dulu dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Ya. Hari ini kita bisa lihat dari sosial media, lingkungan kesehatan, mental health, dimanapun, ini seakan-akan kita punya kehidupan ini semakin lemah, saudara. Dan kita ini harus menjadi pribadi yang hari ini bisa memberi dampak bagi orang lain. Ya, makanya hari ini saudara mungkin tahu power bank ya, saudara ya, power bank ya. Power bank itu kan kita ada listrik di mana handphone itu kita charge dan itu bisa memberikan energi bagi kita punya handphone, saudara. Hari ini pun sama, kita harus menjadi power bank rohani, saudara. Di mana kita ini memberikan energi kepada orang lain. Bukan justru kita ambil energinya orang, saudara. Jangan seperti handphone yang bocor, saudara. Walaupun handphonenya bagus, iPhone. Tapi kalau handphonenya bocor, di-charge full. Setelah dipakai semenit, hancur baterainya. Namun kita hari ini harus menjadi pribadi di masa-masa ini yang bisa men-charge orang lain. Memberikan antusias kepada orang lain. Memberikan spirit kepada orang lain. Memberikan kekuatan bagi orang lain. Oke? Ibrani 10 ayat 25, saya bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Amin. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi mari kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Hari ini hari Tuhan sudah makin dekat, saudara. Makanya diingatkan kita pun jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat. Karena firman Tuhan katakan apa? 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Itu bukan bicara satu tempat, bukan bicara satu waktu. Namun seperti hari ini kita berkumpul, saya di Manado, dengan waktu yang siang, saudara di California waktu yang malam, saya yakin dan saya imani Tuhan itu hadir. Teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara. Nah, hari ini pun sama. Dalam gereja kita Tuhan titipkan melalui gembala senior di YouTube, macam-macam ada acara doa pagi, doa malam ya, yang sudah bisa diakses secara online di YouTube Best Church. Ya, saudara-saudara juga bisa mengakses tersebut. Tujuannya apa? Walaupun acaranya kayak padat gitu. Kenapa? Karena di masa-masa yang sulit ini kita butuh asupan firman, saudara. Ketika kita dapat asupan firman, kita ada kekuatan lebih, kita ini bisa nge-charge orang lain. Karena hari ini, di era ini, saudara, tingkat depresi itu di dunia naik 30-40%, saudara. Kenapa? Dulu depresi mungkin ada orang yang sudah umur berapa. Sekarang depresi dari umurnya makin panjang, saudara. Dulu orang yang depresi itu di umur sekitar 25-35. Ya, itu range terbesarnya. Sekarang gapnya itu dari 17 bahkan sampai di 60-an, saudara. Ini yang kita melihat generasi ini di mana hari Tuhan sudah semakin dekat. Makanya jangan sampai kita hari ini, firman Tuhan katakan, janganlah engkau jemu-jemu mencari Tuhan. Tetaplah berdoa. Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Jika hari ini saudara bisa dengar firman, saudara bisa akses di YouTube dan berbagai hal, ayo kita akses sama-sama. Gitu loh. Tujuannya apa? Supaya kita hari ini dapat energi firman Allah, kita bisa bagikan kepada orang lain satu spirit, satu antusiasme, kita bisa nge-charge orang lain. Oke? Saya kasih saudara hari ini beberapa tips ya. Ada 4 tips yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, bagaimana supaya kita bisa menjadi power bank ya. Supaya kita ini bisa nge-charge orang lain, saudara. Yang lemah kita kuatkan. Saudara kita yang di Indonesia, kita juga bisa kuatkan. Saudara kita yang jauh dimanapun, juga saudara kita yang jauh dimanapun bisa kita kuatkan juga, saudara. Ya, kita baca sama-sama. Lukas 10 ayat 32. Lukas 10 ayat 38. Lukas 10 ayat 38 ya. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saudara mungkin tahu cerita ini. Ini cerita antara Maria dan Marta. Maria dan Marta di sini adalah Maria, ibu Maria dan Marta adalah saudara daripada Lazarus.
Seseorang yang dibangkitkan Yesus, saudara. Waktu mereka dibangkitkan, ada cerita mujizat yang terjadi. Saudara bisa dengar cerita ini, saudara juga mungkin tahu bahwa Maria itu mengambil bagian yang terbaik, saudara. Karena dia duduk diam di bawah kaki Yesus. Ya. Namun saya hari ini kita mau perjelas beberapa rema, apa mutiara-mutiara di balik kisah ini, saudara. Ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ya. Mungkin kalau bisa kita baca bergantian ya. Kita baca sama-sama. Saya bacakan ayat yang 38 dulu ya. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Silakan, saudara. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Mungkin Ci Sherly Naomi bisa lanjutkan 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." 41, Ko Sandy. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." 42, Carmel. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, kita akan bahas ya. Ini saya kasih tips bagaimana kita bisa menjadi power bank, ya, memberikan antusias, kekuatan, spirit di tengah-tengah kesulitan. Kita bisa menguatkan orang, teman-teman di Indonesia, teman-teman di pekerjaan, di keluarga, ya. Yang pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Ketika Yesus dalam perjalanan itu, dia perjalanannya jauh, saudara. Ketika dia singgah di suatu tempat, pasti ada tujuan. Begitu juga hari ini. Kita dipertemukan Tuhan juga ada tujuan. Jika Tuhan membiarkan kita melalui sesuatu dalam perjalanan hidup, dia juga punya tujuan. Tidak ada yang kebetulan. Terus, lalu dia masuk ke sebuah kampung. Kampung itu, saudara, di mana Marta dan Maria ada. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Poin yang pertama, kita lihat respon daripada Marta. Dia menerima Yesus. Maria juga satu rumah, mereka menerima Yesus. Poin yang pertama, menerima. Atau dalam bahasa Inggrisnya kita harus punya acceptance, saudara. Karena jika kita punya hati yang menerima, bukan bicara besarnya berkat yang kita terima. Kalau berkat besar kita terima, namun kita nggak punya hati menerima, kita nggak akan punya ucapan syukur, saudara-saudara. Begitu juga hari ini, ada orang yang menghadapi kesulitan yang sangat sulit di dunia. Namun dia tetap berjuang menghadapi kesulitan tersebut. Kok bisa? Kenapa? Karena dia bisa menerima kesulitan dan dia mau berjuang. Berarti hari ini bukan bicara besarnya berkat, besarnya masalah. Namun hari ini bicara bagaimana hati kita menerima. Makanya kan waktu awal kasih mula-mula kita dengan Yesus dikatakan apa? Maukah engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Yesus Kristus? Hari ini sama. Kita dengan suatu kondisi apapun, kita pun harus belajar menerima. Orang Jawa bilang, legowo, saudara. Let it go, kan? Kalau sudah terjadi. Nggak boleh kita pendam. Berarti hari ini, satu poin. Bagaimana kita bisa memberikan energi bagi orang lain? Kita harus bisa menerima. Baik berkat kita bisa terima, besar kecil kita bisa punya hati menerima. Begitu juga masalah pun dijadikan terjadi, kita harus bisa menerimanya juga. Supaya tujuannya itu nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Terus ya, yang kedua, setelah menerima apa? Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perhatikan kata mendengar. Kata mendengar di sini dalam bahasa Yunaninya bicara akuo.
atau be reported, to understand, perceive the sense of what is said. Berarti kita menerima informasi yang kita merasakan. Berarti kata mendengarkan di sini, saudara, adalah kita mendengarkan untuk mengerti. Namun seringkali, saudara, dalam hidup, kalau saya kaji, ada 3 jenis mendengarkan. Yang pertama apa? Mendengarkan untuk membalas. Coba ya, saudara dengar, saudara nggak suka, saudara balas. Saudara dengar, saudara nggak suka, saudara balas. Listen to reply. Nah, saudara kalau ketemu orang seperti ini, saudara capek dong. Saudara lelah. Kenapa? Ngomong sama dia nggak ada untungnya. Karena dia cuma mau berargumen, berdebat. Waktu saudara ngomong sama dia nggak dengarkan. Dia dengar untuk balas saudara. Betul? Namun tipe orang yang nomor 2, ada orang dengar tapi mengabaikan. Bayangkan coba, kita ngobrol nih, terus waktu kita ngobrol, saudara nggak fokus sama saya, saudara fokus sama yang lain, atau saudara ngobrol saya nggak fokus, saudara juga jengkel. Informasi itu nggak akan masuk karena mendengar untuk mengabaikan. Seringkali juga kita sama, saudara. Kita waktu baca firman, kita lihat YouTube, kita dengar firman, kenapa nggak timbul iman? Karena seringkali kita mendengar itu untuk mengabaikan. Sama juga hari ini, saudara. Seringkali kita pun orang Kristen, kita dengar firman, namun kita dengar untuk didebatkan, saudara. Akhirnya argumen. Namun dikatakan di sini, waktu kata mendengarkan ini bicara dia mendengar untuk mengerti. Coba kita buka contoh ya. Markus 9 ayat yang ke-7. Ya, saya bacakan. Maka datanglah awan menaungi mereka. Ini situasi di mana Yesus naik ke gunung, dia berubah wujud, di mana Petrus bilang, wah, jadi sangat mulia, transcendence. Wah, ada ketemu Elia, Musa, terus menawarkan, bisakah aku membangun kemah gitu, saudara. Terus habis itu dikatakan, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari naungan dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Perhatikan kata, dengarkanlah dia. Berarti hari ini bicara apa? Bahwa Tuhan itu mau kita mendengarkan dia, saudara. Mendengarkan ajaran Yesus. Waktu kita mendengarkan ajaran Yesus, saya yakin ada iman yang akan muncul. Saudara tahu kan firman Tuhan katakan apa? Jadi iman timbul dari pendengaran. Oke? Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Saudara dengar firman, namun saudara dengar firman untuk didebatkan, untuk dibalas, iman saudara bisa nggak muncul. Saudara dengar firman, namun saudara dengar firman untuk diabaikan, iman saudara nggak muncul. Namun jika saudara dengar untuk dimengerti, saya yakin dan percaya iman itu akan hidup. Makanya mendengarkan di sini bicara kita mendengar untuk mengerti. Coba saya kasih contoh lagi. Amsal 23 ayat 18. Ini menarik, saudara. Amsal 23 ayat 18. Dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. And your hope will not be cut off, katanya, saudara. Berarti masa depan itu sungguh ada. Harapan nggak akan hilang. Loh, kok bisa? Masa depan kan kita nggak bisa lihat hari esok, saudara. Namun kok harapan kita nggak hilang? Harapan itu yang memaintain kita untuk bisa hidup dalam masa depan, saudara. Berarti kita bisa lihat masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Bagaimana janji Tuhan? Harapan itu yang memaintain masa depan. Masa depan kita nggak bisa lihat hari esok. Kita lihat di ayat 19. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Saudara perhatikan di sini. Ada kata, hai anakku, dengarkanlah. Saudara, dengarkanlah dan jadilah bijak, be wise. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Oh, berarti ada janji Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang bijak? Bagaimana kita hari ini bisa menjadi seorang menunjukkan hati kita pada jalan yang benar? Waktu kita bisa jadi orang bijak, kita bisa menunjukkan hati pada yang benar, kita pun bisa melihat
Masa depan sungguh ada loh. Harapan tuh nggak akan hilang. Namun ada satu kata yang sama juga. Hai anakku, dengarkanlah. Hari ini yuk, supaya kita bisa di power bank ngecas orang lain. Pertama tadi, menerima. Menerima bukan bicara baik atau buruk. Namun menerima itu bicara sifat hati. Ya. Kalau baik, kamu nggak bisa terima, kamu nggak bisa ucap syukur. Buruk, kalau kamu nggak bisa menerima, kamu pun akan berkeluh kesah. Namun hari ini kalau kamu bisa menerima, walaupun baik atau buruk, saya yakin setiap hidupmu, kamu bisa menikmati Tuhan, ada ucapan syukur. Yang kedua, kita belajar bahwa kita harus mendengar untuk mengerti. Yang ketiga, sedang Marta sibuk sekali, ayat 40, melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku, Tuhan, katanya. Kan? Tetapi Tuhan, bayangin ini saudara, Marta ini sibuk sendiri, khawatir sendiri, terus suruh Tuhan. Kadang-kadang kita seperti itu loh. Saya juga, teman-teman juga mungkin, saya nggak tahu. Masalah kita buat sendiri. Nah, waktu masalah itu kita buat sendiri, setelah masalah itu kita buat sendiri, wah, ternyata masalah itu jadi sesuatu yang besar. Terus kita lapor ke Tuhan. Waktu kita lapor ke Tuhan, kita suruh Tuhan lagi beresin. Padahal masalah itu kita yang buat. Makanya firman itu mengatakan, Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, isi di sini Tuhan Yesus ini menjawab, saudara. Dia menjawabnya dengan kata yang simpel. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Gitu loh. Berarti ada kata menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hari ini poin yang ketiga sederhana. Melayani tanpa penurunan. Jangan sampai kita melayani. Firman Tuhan katakan apa? Perbuatlah apapun yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan. Kalau kamu perbuat sesuatu, berarti semua hidupmu ini juga adalah melayani, saudara. Kalau kamu melayani, namun kamu melayani dengan menyusahkan diri, kamu pasti akan turun, saudara. Makanya ada satu buku, nggak salah, itu tulisannya seperti ini. Serving without sinking, saudara. Banyak kita melayani semangat di awal, namun kita mengalami penurunan, sama seperti Marta. Kenapa? Karena dia menyusahkan diri dengan banyak perkara. Melayani boleh, kita melayani dengan ikhlas dan tulus yuk. Karena jangan sampai kita melayani, namun kita menurun dan kita menyusahkan diri kita dengan banyak perkara. Bagaimana kita bisa menjadi power bank? Kita bisa mengecharge orang lain. Kita nggak akan pernah bisa. Karena waktu kita melayani, kita mengalami penurunan terus-menerus, saudara. Berarti hari ini kita harus ingat, waktu saya sudah memilih untuk melayani, saya sudah memilih untuk bekerja, saya harus melayani tanpa menyusahkan diri saya dengan banyak perkara. Terus saya juga harus ingat bahwa saya harus melayani tanpa penurunan, supaya saya bisa memberikan orang lain kekuatan. Terus ya, yang terakhir. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih, ada kata memilih di garis bawahi, bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kata memilih kita garis bawahi. Oke. Saudara tahu nggak waktu di Indonesia ya, waktu COVID tuh awal-awal ini membingungkan saudara. Semua harus pakai masker. Tuh kan? Waktu semua pakai masker, oh boleh pakai masker kain katanya. Semualah desainer-desainer masker kain yang kekecilan yang muncul kan. Ada Louis Vuitton, kan, Versace, macam-macam muncul. Wih, fashionable. Namun setelah itu nggak boleh pakai masker kain. Cuma boleh pakai masker medis. Oke, semua pakai masker medis. Fashionnya jangan lagi banyak pilihan, saudara. Ternyata pakai rantai di sini, saudara. Terus maskernya diturunin gitu kan, saudara. Nggak saudara tahu.
Bisa lihat. Namun pada akhirnya sekarang kena Delta, wah maskernya 2 saudara katanya. Masker medis, masker kain saudara. Nah, berarti kita bisa melihat, ini membingungkan semua. Makanya firman Tuhan hari ini menitipkan kita satu pesan. Maria memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Kenapa? Karena poin yang keempat bicara apa? Memilih yang perlu. Paulus katakan, banyak hal diperbolehkan bagiku. Banyak hal yang halal bagiku. Namun tidak semua berguna. Firman Tuhan juga bicara prioritas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan. Ini bicara prioritas. Berarti kita ditekankan hari ini supaya kita bisa memilih yang perlu. Choose what is necessary, saudara. Oke, ya pada hari ini ada 4 poin yang saya rangkum, saudara, supaya kita ini bisa menjadi pribadi yang bisa memberikan kekuatan bagi orang lain, memberikan antusias, memberikan semangat, memberikan spirit. Kita sebagai power bank rohani, saudara. Anak kita kuatkan, teman kantor kita, keluarga kita, semua kita kuatkan. Namun bagaimana? Harus punya hati yang menerima, mendengarkan, ya, melayani tanpa penurunan, dan yang terakhir memilih yang perlu. Yang perlu didengar, yang nggak perlu jangan dengar. Yang perlu dimasukkan hati dipilih, yang nggak perlu jangan dimasukkan hati. Menerima, mendengar, melayani tanpa penurunan, memilih yang perlu. Menerima, mendengar, melayani tanpa penurunan, memilih yang perlu. Itu aja dari saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.